Dengan website ini, fitur yang paling baru itu adalah click and collect. Click and collect ini akan menghemat biaya pengiriman. Jadi setiap cabang UFO, customer bisa ambil barang langsung di cabang tersebut tanpa dikenakan ongkir. Halo rekan bincang, hari ini kita berjumpa kembali dalam program podcast Bincang Emiten, persembahan dari Asosiasi Emiten Indonesia. Hari ini kita berkesempatan untuk mewawancara dengan Bapak Puji Harikson. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Damai Sejahtera Abadi atau lebih kita kenal dengan UFO, dan didampingi oleh Ibu Cindy Haryanto. Beliau adalah Wakil Direktur. Pak Puji, apa kabar? Baik, Pak. Ya. Ibu Cindy, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik ya. Ada beberapa hal di kesempatan hari ini. Pertama, saya sampaikan terima kasih dulu Pak, Bu, sudah meluangkan waktu untuk acara podcast hari ini. Ya, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan kinerja dari perseroan, atau saya lebih senang menyebutnya dengan UFO saja ya Pak ya, UFO karena lebih familiar ya. Ya. Pak Puji, bisa disampaikan secara singkat latar belakang dari dibentuknya PT Damai Sejahtera Abadi ini, kemudian bergerak di bidang apa saja, kemudian produknya apa saja? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi UFO Elektronika ini bergerak di bidang elektronik dan furniture, dan kami menjual beberapa produk-produk andalan seperti televisi yang saat ini LED, kulkas, mesin cuci, AC, dan juga alat-alat rumah tangga, serta kita juga mengembangkan untuk gadget seperti handphone, laptop, dan sebagainya. Kami berdiri tepatnya di tahun 2004 di Jalan Kertajaya 149 Surabaya. Dan di situ kita mulai berkembang dari tahun ke tahun, dan sampai tahun 2006 kami membuka cabang baru di Kediri. Itu cabang kami yang kedua di Kediri. Untuk jangkauan dari UFO sendiri saat ini ada di mana saja Pak? Kemudian pangsa pasarnya, targetnya itu di kalangan yang seperti apa? Ya, jadi untuk saat ini, di tahun ini 2023 ini kami sudah mendirikan 22 cabang yang tersebar di beberapa daerah. Ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jogja, Kalimantan, dan Bali. Jadi kami terus mengembangkan usaha kami. Kami memang punya misi target Pak ya, untuk 5 tahun depan kami juga mau membuka 50 cabang, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu. Jadi kita optimis dengan permintaan konsumen ataupun pembeli semakin meningkat. Kami percaya nanti kami akan diterima di setiap kota yang kami buka. Baik. Dari Ibu Cindy ada yang mau ditambahkan? Mungkin tahun 2024 ini yang pasti kita buka yaitu di cabang Malang, Banyuwangi, sama satu lagi Ponorogo. 2024. 2023 ini yang outlet terbaru kita ada 2, yaitu satu di Probolinggo, satu lagi di Nganjuk. Ya. Ya. Jadi untuk saat ini fokusnya di Jawa Timur terlebih dahulu ya Pak ya. Iya. Ya. Apa strategi yang akan diterapkan oleh UFO berkenaan dengan banyaknya persaingan toko-toko sejenis? Ya. Yang pasti kami akan terus meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan kami,
dan kami juga selalu berinovasi juga dalam promo-promo dan juga meningkatkan SDM-nya ya, karena itu penting, karena mereka juga menjadi ujung tombak untuk setiap transaksi, dan juga kami akan terus menjaga juga harga yang kompetitif sehingga betul-betul bisa diterima harga kami di masyarakat, dan kami akan terus memberikan benefit-benefit bagi customer kami. Saat ini kalau kita ketahui perkembangan elektronik terutama gadget itu luar biasa ya Pak. Ya. Hampir setiap orang mulai dari usia dini itu sudah megang nama gadget. Apakah di UFO sendiri ada target untuk ke pasar itu? Ya tentu ya, jadi memang gadget ini saat ini sudah kebutuhan ya, sudah pokok bahkan kalau saat ini kita bicara ya. Jadi untuk gadget ini terus kita mau kembangkan produk-produknya, dan juga kita membuat program-program yang menarik sehingga orang bisa belanja tempat kami dengan promo-promo seperti bunga ringan ataupun cicilan 0%. Dan juga ada program tukar tambah untuk gadget. Nah, itu kami akan lakukan seperti itu. Dan tentunya juga harga yang bersaing di pasar. Saya ingin bertanya ke Ibu Cindy. Untuk saat ini disertifikasi produknya apa saja ya Bu? Kemudian layanan yang dimiliki oleh UFO saat ini apa saja, dan kemudian yang akan dikembangkan dalam tahun-tahun ke depan semacam apa untuk meningkatkan layanan ke customer-nya? Untuk diversifikasi produk seperti tadi yang sudah dikasih tahu, itu ada IT dan gadget. IT dan gadget ini kita mulai kembangkan, dipastikan kalau setiap cabang kita akan berjualan barang IT, HP, dan laptop, printer, dan juga aksesoris-aksesoris lainnya. Selain itu juga barang home appliance, kitchen appliance seperti panci, pecah belah, dan gelas, piring itu kita juga mulai diversifikasi ke item-item itu. Untuk layanan yang sedang kita jalankan yang terbaru ini yaitu adalah website. Di mana website kita ini udah upgrade dan lebih user friendly, dan lebih banyak promo-promo menarik yang ada di website itu. Di mana customer sekarang bisa berbelanja dimanapun. Dengan website ini, fitur yang paling baru itu adalah click and collect. Click and collect ini akan menghemat biaya pengiriman. Jadi setiap cabang UFO, customer bisa ambil barang langsung di cabang tersebut tanpa dikenakan ongkir. Ya. Itu layanan yang baru ya? Ya, itu click and collect ini terbaru. Jadi di rumah atau mau ngasih barang ke teman, ke saudara yang di luar jangkauan mereka sudah bisa tinggal ambil ke toko UFO terdekat untuk mengambil barang. Tentu itu di luar juga ada layanan antar sampai ke rumah ya, masih Ibu ya. Juga ada pengiriman kurir toko juga tetap berjalan, ekspedisi juga jalan. Menarik sekali. Ya, tadi Ibu Cindy nyampaikan bahwa saat ini sedang mengembangkan websitenya gitu yang lebih friendly atau ke pendekatan layanan ke customer yang lebih baik. Mungkin di sini rekan bincang ingin mengetahui website dari UFO sendiri apa Bu? Website kita itu www.ufoelectronica.com. Jadi saya ulang www.ufoelectronica.com. Ya, jadi rekan bincang bisa mencoba langsung dibuka website dari para UFO dan mulailah berbelanja dengan mengklik website tersebut. Ya. Selanjutnya saya ingin tanya kembali ke Pak Puji. UFO sendiri itu melantai di bursa tahun 2021 ya Pak ya? Benar. Ya, sebenarnya waktu itu latar belakang diputuskannya untuk masuk ke bursa dengan melakukan IPO itu apa ya Pak? Tujuannya dan sasarannya? Jadi dengan kami memutuskan untuk IPO tentunya untuk memperluas jaringan kami yang sudah ada, dan kami akan terus berkomitmen dari tahun ke tahun untuk menambah gerai yang sudah ada. Seperti tadi yang sudah sampaikan, kami
menargetkan 50 cabang dalam 5 tahun ke depan. Ya. Jadi selain itu kita juga akan membuat struktur organisasi dari PT kami jauh lebih baik dan lebih profesional. Ya. Itu salah satu kiat kami, sehingga ini akan juga kami memikirkan untuk jangka panjang, biar usaha kami juga semakin langgeng dan semakin dikenal oleh publik. Semacam itu. Iya. Ya. Bu Cindy ada yang mau ditambahkan? Iya, dengan IPO kita juga membenahi mulai dari sistem, semuanya juga lebih diperbarui. Human Resource Department yang kita juga lebih diperhatikan, karena itu juga kunci dari perusahaan kami yaitu adalah manusianya. Kemudian kalau kita flashback ke belakang sedikit, tahun 2021 itu waktu itu masih kondisinya pandemi ya Pak, kuat-kuatnya pandemi. Nah tetapi UFO tetap berkeyakinan untuk tetap melakukan IPO. Apa sebenarnya yang mendorong Bapak atau UFO untuk tetap IPO di tengah kondisi pandemi? Dan targetnya apakah bisa tercapai waktu itu Pak? Ya. Kita tahu ya, kalau produk elektronik ini kebutuhan dibilang pokok lah ya. Mana ada zaman sekarang ini rumah nggak ada kulkas, nggak ada TV, ya. Nah di situ kita berpikir bahwa meskipun di masa pandemi pun kami masih growth secara penjualan, ya. Di situ kami bisa berkeyakinan bahwa dengan ada IPO otomatis kami akan bisa jauh lebih cepat untuk memperluas, terjadi percepatan begitu Pak. Menarik sekali Pak, bahwa di tengah pandemi target tetap bisa tercapai gitu ya. Untuk tahun 2023 ini, Bu Cindy atau Pak Puji, berapa target pertumbuhan, berapa persen yang ingin dicapai dari tahun sebelumnya? Ya, jadi kami menargetkan untuk pertumbuhan tumbuh 20%, ya, dan laba ya kita patok 15%. Ya, saya ingin sedikit bercerita ke rekan bincang bahwa saya adalah salah satu pelanggan UFO loh dalam hal ini, Pak Puji. Terima kasih. Bu Cindy. Ya. Saya masih ingat bahwa 18 tahun lalu saya membeli satu unit tape CD gitu ya, merek tertentu, dan sampai sekarang masih awet, masih saya pakai sampai sekarang. Nah, artinya UFO ini sudah lama berdiri dan tetap eksis dan berkembang sampai saat ini begitu ya Pak. Selamat itu saya ucapkan. Nah, bagaimana sebenarnya strategi dari UFO untuk menjaga trust atau kepercayaan dari pelanggan? Selain kita punya promotor yang baik, selain penjualan di awal, kita juga pastikan after sale service kami juga terjaga. Mulai dari customer complaint, kita pastikan semua telepon, kontak support, chat WhatsApp pun juga selalu dijawab dengan secepat mungkin untuk dipastikan customer punya komplain ini terselesaikan. Dan juga setiap brand-brand yang kami bekerja sama itu adalah brand ternama yang memiliki service center yang sudah terpercayai. Menarik sekali. Iya. Nah, untuk saat ini Bu Cindy, kita tahu juga bahwa perkembangan e-commerce juga luar biasa, begitu ya. Nah, sejauh mana Ibu memandang pentingnya e-commerce dalam hal pemasaran untuk UFO sendiri? Sangat penting karena pertumbuhan omset online kita juga menaiknya cukup signifikan, hampir 2 kali lipat. Meskipun penjualan online ini masih jauh omsetnya dibandingkan dengan penjualan offline, tapi peningkatan penjualan online ini hampir 2 kali lipat setiap tahunnya. Karena itu kita berinvestasi di website. Selain itu juga sepertinya kita akan juga mengembangkan apps-nya kita. Jadi customer bisa belanja nggak cuma lewat website, juga lewat aplikasi. Dan sekarang kita juga mulai netapin sistem self order. Nah, sistem self order ini akan kita tanamkan di setiap cabang. Jadi self order ini customer tinggal datang, bisa memilih produk lewat kios self order kita dan langsung bisa check out sendiri tanpa bantuan gitu. Dan selain itu kan kita memiliki cabang yang banyak dan tidak semua cabang akan sebesar
main cabang kita. Jadi mungkin ada beberapa item yang tidak dapat terdisplay. Nah, dengan kios self order ini banyak item-item yang mungkin tidak terdisplay yang customer bisa beli juga. Nah, itu tujuan kita ada self order dan website dan pembelian online. Wah, menarik sekali. Ya. Pak Buzi ada mau disampaikan lagi terkait dengan e-commerce barangkali? E-commerce ya. Jadi yang saya pastikan kan memang zaman sekarang mana yang nggak butuh internet sih zaman sekarang. Jadi sekarang dipermudah dengan orang berbelanja di rumah pun bisa, dengan customer bisa melihat langsung. Jadi tentunya juga e-commerce terus seperti disampaikan Bu Cindy akan terus kita kembangkan karena permintaannya juga semakin hari semakin meningkat ya. Orang karena sibuk ya, orang harus belanja di online semacam itu, Pak. Ya. Iya. Untuk tantangan sendiri, Pak, kita tahu bahwa persaingan dunia elektronik juga cukup besar. Kita tahu juga banyak outlet-outlet, toko-toko yang bergerak di bidang elektronik. Sejauh ini tantangan yang sering dihadapi oleh UFO sendiri apa, Pak? Ya, dengan kondisi seperti era terbuka ini ya tentunya bersaing di harga. Ya, di harga ini karena begitu terbuka di online dimanapun orang bisa dengan mudah untuk mendapatkan suatu harga. Tapi di sini kita akan selalu menjaga untuk harga yang terbaik dan kompetitif tentunya di harga pasar. Dan kami juga tidak melulu di harga, kami juga akan meningkatkan dalam pelayanan kami seperti yang tadi disampaikan, service setelah after service juga, serta kami membuat program-program promo yang menarik ya, seperti program cicilan 0% ataupun bisa tukar tambah ya. Itu salah satu kegiatan kami sehingga itu membuat orang semakin menarik untuk berbelanja di UFO Elektronika. Dan kami tidak lupa juga kami adakan juga gebiar undian secara nasional dengan total 1 miliar ya. Itu mungkin ada daya tarik tertentu dan kami terus meningkatkan servis demi servis yang terbaik untuk customer, begitu. Mungkin saya tambah lagi seperti leasing. Jadi sekarang udah berbagai macam leasing yang telah kita bekerjasama, di mana customer hanya memerlukan KTP saja, mereka dapat pinjaman yang cukup untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Selain itu juga kita juga selalu merenov tempat kita, di mana kasir dan penataan elektronik kita sekarang terbagi menjadi per kategori. Jadi customer mencari barang sekarang semakin mudah. Seperti di lantai 1, TV dikategorikan bersama, lalu home appliances seperti AC, kulkas, mesin cuci, lalu di paling atas kita barang pecah belah, itu juga jadikan satu, dan furniture juga. Jadi customer datang ke toko langsung lebih gampang untuk mencari apa yang mereka perlu. Dan itu menciptakan pelanggan untuk datang dan merasa kerasan dan langsung bertransaksi begitu ya, Bu Cindy ya, nyaman gitu. Wah, menarik sekali. Jadi rekan bincang, disampaikan tadi bahwa kemudahan-kemudahan berbelanja di UFO, harga yang murah, servis yang baik, after sales juga ada layanan yang baik, ada tukar tambah, kemudian ada home credit, semuanya ada di UFO. Jadi saya juga mengajak seperti halnya saya menjadi pelanggan UFO, kita berbelanja bersama-sama di UFO. Ke Bu Cindy, saya ingin bertanya terkait dengan CSR ya Bu. Apa komitmen dari UFO untuk berperan serta di masyarakat? Selain profit yang kita cari, kami juga ingin menjadi perusahaan yang dapat membantu masyarakat. Mulai dari menambah lapangan pekerjaan, dan setiap kali kita ekspansi membuka toko, lapangan pekerjaan pun juga dibuka. Selain itu juga kami berkomitmen untuk dalam setahun mengadakan program CSR, namanya UFO Peduli. Jadi setiap cabang 2 kali dalam setahun kami bagi-bagi sembako dan juga menyumbang kepada panti asuhan. Panti asuhan. Ya, jadi bagi-bagi sembako ke sekitar, juga bikin
program bagi-bagi minyak, beras, gitu. Untuk masyarakat yang kurang mampu tentunya ya Bu Cindy. Wah, menarik sekali. Ke Pak Puji kembali. Apa sih Pak sebenarnya angan-angan terbesar di Bapak terkait dengan UFO ini? Mau dikembangkan semacam apa? Impian terbesar Bapak? Ya. Kami inginnya bisa semakin membesar, semakin maju dan juga menjadi perusahaan elektronik terbesar di Indonesia. Wah, luar biasa. Iya, dan kami juga ingin juga bertahan sampai anak cucu sampai 100 tahun. 100 tahun ke Iya, depan Pak. ya. Itu salah satu angan-angan kami. Angan-angan. Mudah-mudahan bisa tercapai Pak. Amin. Amin, ya. Iya. Dan sebagai pertanyaan penutup rekan bincang, saya ingin bertanya ke Bu Cindy sebagai boleh saya katakan di sini anak muda begitu ya Bu, dengan semangat yang luar biasa. Ada mungkin pesan yang ingin disampaikan ke rekan bincang terkait dengan keberadaan UFO ini Bu? Dengan kinerja perusahaan kami yang selalu membaik, berinvestasi pada saham UFO akan menikmati keuntungan. Rekan bincang, jangan lupa untuk selalu menabung di saham UFOE. Iya, bagus sekali. Ke Pak Puji, barangkali ada juga yang ingin disampaikan pesan kepada investor atau ke rekan bincang yang lain? Ya, bagi pemirsa rekan bincang terus menabung di saham UFOE, saya percaya kita boleh bersama-sama mendapatkan keuntungan. Rekan bincang, demikian tadi wawancara kita, pembicaraan kita dengan Bapak Puji selaku Direktur Utama UFO dan Ibu Cindy selaku Wakil Direktur. Saya menyampaikan terima kasih banyak Pak Puji, Bu Cindy atas waktunya. Senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol santai, menyampaikan visi misinya UFO. Pasti, mudah-mudahan ya Bu ya. Mampir ke cabang-cabang itu juga. Ya, rekan bincang sudah dipesan untuk selalu berbelanja dan mampir di cabang-cabang UFO terdekat. Baiklah rekan bincang, demikian tadi kita sudah ikuti perbincangan kita dengan UFO elektronik. Saya Iwan Setiawan undur diri. Jangan lupa saksikan program podcast Bincang Emiten untuk episode selanjutnya.